Kisah dan asal-usul Desa Pilangsari, Kecamatan Jatitujuh. Pada abad ke-18, sekitar tahun 1742, seorang jejaka yang berasal dari daerah Kedongdong, kawasan wilayah Cirebon, berhari-hari menyelusuri Kali Cimanuk hingga akhirnya sampailah kepada suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Blok Kubang Kawi. Letaknya di sekitar kawasan Sungai Cimanuk. Jejaka tersebut bernama Maulana Surantaka. Beliau putra Maulana Matang Aji, cucunya Maulana Samsudin dari Cirebon. Sesampainya di Blok Kubang Kawi, Maulana bertemu dengan Buyut Merat yang sedang melakukan babak-babak atau membuka hutan untuk dijadikan pesawahan atau perkebunan. Di sana dibangun sebuah gubuk tua sebagai tempat peristirahatan. Di saat melepas lelah setelah seharian membanting tulang. Selanjutnya, Maulana Surantaka menjadi pembantu Buyut Merat yang pekerjaan sehari-harinya adalah membuka hutan. Buyut Merat membuka hutan di Blok Kubang Kawi dan Maulana Surantaka membuka hutan di sebelah timur Kubang Kawi dan hingga menjadi sebuah tanah pesawahan. Maulana Surantaka menanam tanaman palawija di tempat itu secara rutin. Di sana, di sawah Maulana Surantaka, terdapat sebuah pohon pilang yang cukup besar dan agak rindang. Pohon pilang adalah pohon yang batangnya berduri karena dianggap mengganggu tanamannya. Kemudian pohon pilang tersebut ditebang hingga roboh dan batangnya tergeletak di sana. Kawasan tempat pohon pilang tadi sekarang dinamakan Sawah Blok Pilang. Di sekitar kawasan itu, Buyut Merat juga pernah mengintai ular besar yang sedang merayap, atau dalam bahasa Sunda merayap adalah ngagepor. Namun akhirnya, ular besar tersebut menghilang entah kemana, sehingga di sekitar daerah bekas ular menghilang tadi, kini dikenal dengan nama Sawah Blok Sigepor. Lama-kelamaan, batang pohon pilang yang tergeletak itu membusuk dan ditumbuhi jamur yang cukup banyak. Penduduk Cirebon yang berada di luar kawasan Cirebon, setiap bulannya atau setiap tahunnya sudah menjadi tradisi melakukan seba bakti ke Cirebon untuk tujuan silaturahmi dan melaporkan situasi dan kondisi daerahnya, termasuk Buyut Merat dan Maulana Surantaka. Maulana Surantaka kemudian dikenal sebagai Buyut Calo atau Buyut Gempol. Disebut Buyut Calo sebab beliau suka sekali pada rujak asam. Calo adalah rujak, asam adalah sambal terasi. Disebut Buyut Gempol sebab di depan makamnya tumbuh pohon yang sangat besar. Pada suatu waktu, Buyut Merat atau Buyut Terbo dan Maulana Surantaka atau Buyut Calo melaksanakan seba bakti ke Cirebon untuk menemui Maulana Matang Aji ayahnya. Kepergian mereka sambil membawa jamur sebagai buah tangan yang diperoleh dari pohon pilang yang membusuk di pesawahan Maulana sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berhari-hari Maulana Surantaka dan Buyut Merat menyelusuri perjalanan panjang ke Cirebon. Sesampainya di Cirebon, mereka mempersembahkan jamur tersebut kepada Maulana Matang Aji yang tentunya kemudian dimasak lalu dimakannya. Rupanya jamur tadi punya keistimewaan. Walaupun berasal dari pohon pilang yang membusuk,
tapi rasanya enak sekali dan mengandung sari. Akhirnya, setelah acara makan selesai, Maulana Matang Aji sempat bertanya kepada Maulana Surantaka tentang jamur itu. Dalam percakapannya, Maulana Matang Aji kepada Maulana Surantaka, "Ananda Surantaka, jamur apa yang kau bawa ini? Rasanya enak sekali dan ada sarinya," tanya Maulana Matang Aji. Maulana Surantaka pun menjawab, "Entahlah ayahanda, hamba kurang memahami tentang jamur itu. Tapi yang jelas, jamur itu hamba peroleh dari batang pohon pilang yang membusuk yang berada di sawah hamba." Menyimak jawaban Maulana Surantaka, Maulana Aji merasa tertarik dan berniat untuk berkunjung ke pesawahan Maulana Surantaka dan Buyut Merat. Kepergian beliau sambil meronda, yaitu mengelilingi daerah untuk menentukan batas-batasnya. Sebenarnya, Blok Kubang Kawih dan pesawahan Maulana Surantaka yaitu Blok Pilang bukanlah merupakan rumah tempat tinggal mereka, tapi hanyalah kawasan tempat kerja sehari-hari. Sedangkan rumah tempat kediamannya ada di tengah hutan sebelah barat laut Blok Kubang Kawih yang dikenal dengan nama Laesan Pura. Kata Laesan Pura mengandung arti laesan, yaitu tempat mengikat kuda, atau bahasa Sundanya disebut tempat menyancang kuda. Dan pura artinya hutan belantara. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laesan Pura adalah sebuah kawasan hutan belantara di mana tempat itu sering dipergunakan untuk mengikat kuda karena di kawasan tersebut belum ada sebuah desa. Demikian pula, penduduk yang mendiami kawasan itu sedikit sekali, masih bisa dihitung dengan jari. Kuwu juga belum ada. Kalaupun ada seorang pemimpin, itu bukan kuwu melainkan hanyalah sebagai kepala suku atau sejenisnya. Setelah beberapa lama, Buyut Merat atau Buyut Rebo dan Maulana Surantaka berada di Cirebon. Keesokan harinya mereka pulang kembali ke Laesan Pura. Namun sebelum Buyut Merat atau Buyut Rebo dan Maulana Surantaka pulang, beliau menerima pesan dari Maulana Matang Aji yang isinya bahwa tempat kediaman mereka, yaitu Laesan Pura, kelak akan diberi nama Pilang Sari. Hal itu mengingatkan beliau pada jamur yang diperoleh dari pohon pilang persembahan Maulana Surantaka dan Buyut Merat yang ternyata enak serta ada sarinya. Setelah menerima pesan tersebut, kemudian pulang ke Laesan Pura. Sesampainya di Laesan Pura, kemudian nama Laesan Pura diganti menjadi Pilang Sari oleh Maulana Surantaka. Sesuai dengan amanat dari ayahnya Maulana Matang Aji ketika beliau berada di Cirebon. Namun pada saat itu belum ada pemimpin atau kuwu, hanya baru bernama Pilang Sari saja. Waktu semakin merayap jauh, hari-hari kian cepat berganti dan masa terus berubah. Sementara itu Buyut Merat atau Buyut Rebo dan Maulana Surantaka terus bekerja keras membuka hutan seluas-luasnya demi kebutuhan hidup anak cucunya di hari esok. Sikap dan prinsip hidup mereka merupakan sikap pahlawan yang sangat terpuji yang patut kita teladani. Mereka punya pandangan jauh ke depan. Jasa mereka akan dikenang sepanjang zaman. Ibarat peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasanya.
Maulana Surantaka akhirnya menjadi menantu Buyut Merat dengan menikahi putri dari Buyut Merat. Selang beberapa puluh tahun kemudian, Pilangsari penduduknya semakin bertambah, berasal dari beberapa daerah sehingga semakin layak untuk dijadikan sebuah desa. Akhirnya, pada tahun 1842, Pilangsari berubah dari statusnya bukan hanya sekedar nama wilayah. Namun saat itu, Pilangsari dijadikan sebuah desa yang dinamakan Desa Pilangsari. Setelah menjadi sebuah desa, pada tahun itu juga kemudian masyarakat mengangkat seorang kuwu melalui sebuah pemilihan kuwu. Beberapa cara model yang dilakukan pemerintah dalam teknik pemilihan seorang kuwu atau kepala desa. Zaman dahulu pemilihan kuwu dengan sistem gunduk, artinya seorang calon kuwu hanya menancapkan patok di tempat tertentu dan para simpatisan nantinya berkumpul di tempat itu. Begitu pula calon-calon lainnya yang kemudian tiap patok tadi dihitung jumlah simpatisannya. Patok yang terbanyak itulah yang menang, yang selanjutnya dianggap resmi sebagai kuwu desa tersebut. Setelah beberapa periode, kemudian sistem gunduk itu diubah dengan menggunakan sistem tempel atau sistem jejer. Pada sistem itu seorang calon kuwu berdiam di sekitar balai desa. Kemudian massa atau simpatisannya menempel berada di belakang kuwu, di belakang calon kuwu tersebut. Yang selanjutnya, simpatisan lainnya menempel pada simpatisan yang ada di belakang calon kuwu dan seterusnya, hingga memanjang tergantung jumlah simpatisan calon kuwu dan yang terbanyak simpatisannya, maka calon kuwu tersebut adalah pemenangnya. Yang terpilih sebagai kuwu pertama di Desa Pilangsari adalah Bapak Warsa atau dikenal dengan nama Bapak Muria, yang memerintah pada tahun 1842 hingga 1854. Yang selanjutnya, jika habis masa jabatannya atau berhalangan, maka digantikan oleh orang lain secara periode berdasarkan pemilihan kuwu sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku pada saat itu. Sesuai dengan niat dan janjinya tempo dulu, sewaktu Buyut Merat dan Maulana Surantaka membawa jamur ke Cirebon, bahwa Maulana Matang Aji berniat untuk mengunjungi tempat pesawahan dan pemukiman Maulana Surantaka di Laisanpura. Maka pada waktu tertentu, Maulana Matang Aji berkunjung ke Kubangkawih dan Desa Pilangsari. Sesampainya di Desa Pilangsari, beliau diantar oleh Buyut Merat dan Maulana Surantaka. Maulana Matang Aji sangat kecewa melihat kawasan itu kekurangan air. Harapan Maulana Matang Aji sebaiknya mendirikan desa di sebelah barat, sambil menunjuk ke sebelah barat. Atau kalimat itu dalam bahasa Sunda, lamun belah ditu, artinya seandainya di sebelah sana. Kalimat itu diucapkan Maulana Matang Aji ketika berada di Desa Pilangsari, sambil menghadap ke barat sambil menunjuk ke barat. Adanya ucapan Maulana Matang Aji bahwa Desa Pilangsari itu kurang air, maka sampai sejarah Pilangsari ini disusun, ternyata Desa Pilangsari selalu kekurangan air. Roda zaman semakin terus bergulir usia setiap manusia dari yang muda menjadi tua, yang tua kian renta dan pada akhirnya akan kembali ke Sang Pencipta. Demikian pula Buyut Merat, sebagai salah satu figur pahlawan pendiri Desa Pilangsari meninggal dunia pada tahun 1892, dimakamkan di sawahnya di Blok Kubangkawih atau sebelah barat sawah Pilang sekarang. Setelah Buyut Merat meninggal dunia, Maulana Surantaka meneruskan perjuangannya dalam membuka dan mengolah sawah pertanian di kawasan Kubangkawih dan Blok Pilang. Waktu dari tahun ke tahun berganti dan akhirnya Maulana Surantaka dan istrinya pun meninggal dunia dan dimakamkan di tengah Desa Pilangsari atau di Blok Jumat sekarang. Setidaknya,
Berdasarkan sejarah dari tahun 1842, Desa Pilangsari sudah dipimpin oleh lebih dari 20 kepala desa. Wallahu alam.